Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua ada implikasi dan implementasi. Implikasi dan tahap implementasi pendidikan dapat bervariatif, tergantung pada tujuan dan pada konteks pendidikan yang telah diimplementasikan. Namun secara umum berikut adalah berbagai implikasi dan tahap implementasi pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, baik dalam keterampilan teknis maupun soft skill. Nah, yang kedua ada meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kesehatan, lingkungan, sosial, dan politik. Kemudian ada meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dan masyarakat pada umumnya, baik dalam hal ekonomi maupun non-ekonomi. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan mobilitas sosial, yaitu kemampuan untuk berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Kemudian ada tahap implementasi pendidikan, ada perencanaan. Nah, tahap ini melibatkan perencanaan strategis, yaitu merumuskan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan, tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana pendidikan yang telah disusun sedemikian rupa. Yang ketiga ada tahap evaluasi, tahap ini melibatkan evaluasi terhadap hasil pendidikan yang telah dilakukan, termasuk dengan dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Kemudian ada tahap pemantauan. Tahap ini melibatkan pemantauan terhadap proses dan hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Nah, yang ketiga ada model implikasi pendidikan. Ada beberapa model. Yang pertama ada model top down. Model ini di mana kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian diimplementasikan oleh lembaga pendidikan di tingkat lokal, seperti model ini cenderung meningkatkan pada keseragaman implementasi kebijakan dan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua ada model bottom up. Model ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan kelompok dalam menentukan kebijakan pendidikan. Ada model hibrid. Model ini merupakan gabungan dari model top down dan bottom up, di mana kebijakan pendidikan diinisiasi oleh pemerintah pusat dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kondisi. Kemudian ada model kolaboratif. Model ini menekankan pada kerjasama antara berbagai pihak dan bekerja sama dari berbagai pihak. Kemudian ada pendekatan implementasi. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Kemudian pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua ada pendekatan berorientasi pada proses. Pendekatan ini menekankan pada proses implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ada pendekatan berorientasi pada partisipasi. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Ada pendekatan berorientasi pada jaringan. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan, atau bisa juga disebut sebagai kolaborasi. Nah, yang kelima ada faktor implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ketersediaan anggaran, di mana kebijakan pendidikan itu membutuhkan anggaran yang cukup, yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut berjalan secara maksimal, termasuk dalam hal pengadaan sapras, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada kepemimpinan. Di tingkat lembaga pendidikan maupun pemerintah juga sangat penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Ada partisipasi masyarakat dianggap sangat penting juga dalam implementasi kebijakan pendidikan, karena dalam
masyarakat dapat memberikan partisipasi dan dukungan penuh kepada lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Kemudian ada kondisi sosial, ekonomi dan kultural. Nah, ini juga berpengaruh pada kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran untuk kemudian dilaksanakannya kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir ada sistem pendidikan, di mana mempengaruhi implementasi kebijakan sistem pendidikan yang baik, memudahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan termasuk dalam penyusunan kurikulum, pengelolaan lembaga pendidikan, dan evaluasi hasil belajar. Saya rasa cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.